Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi baper. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Oke, baik sahabat ya. Semalam itu merupakan momen yang sangat luar biasa, yang ditunggu-tunggu oleh baik sobat ngarit, Fan Fuja, Fan Yunfa, itu sama-sama menunggu momen-momen pertemuan mereka. Dan pertemuan mereka memang benar-benar spektakuler. Kenapa kok bisa spektakuler? Karena memang kita nggak nyangka-nyangka, kita nggak menyangka. Di awal-awal Mas Yun menyatakan bahwa sekitar 10% keberangkatannya, 90% dia nggak berangkat. Bahkan di konten-konten sebelumnya, baik kontennya Mas Roni, kontennya Pak Rete gitu, tidak pernah menunjukkan kedatangan Mas Yun ke ibu kota, nggak ada. Kemudian masih berseliweran informasi bahwa Mas Yun masih mau ngambil sapi gitu. Postingannya kan, postingan terbarunya mau ngambil sapi ke Setiap Front dan sebagainya, sepertinya memang nggak berangkat ke Jakarta. Tiba-tiba di postingan orang-orang terdekat mereka saat makan malam, wah langsung semuanya mengucap syukur karena Mas Yun bisa dipertemukan. Walaupun oleh Mas Roni dan juga mungkin teman-teman yang lain, Mas Yun diangkat menjadi duta janji. Karena mungkin Mas Yun selalu janji gitu terus, tapi nggak berani untuk menepati. Akhirnya sekarang janji untuk bertemu difasilitasi oleh Papi Tong di Wafa pertama. Lah, kemudian di momen-momen cuplikan-cuplikan mereka, itu ada beberapa momen yang masih dipertanyakan oleh teman-teman itu. Salah satu adalah momen saat Mas Yun dan Bunda itu bersalaman. Bunda itu nggak melihat Mas Yun. Ini. Akhirnya di laman obrolan banyak kemudian komentar-komentar sama dia. Itu sepertinya Bunda nggak menghormati Mas Yun. Kok sepertinya kalau berjabat tangan itu harus berdiri menghormati dan sebagainya. Banyak ya. Walaupun juga banyak komentar-komentar yang wah luar biasa. Oke, saya akan menjelaskan dari beberapa komentar dari teman-teman ya tentang prediksi kenapa kok Bunda itu kok tetap duduk dan kok tidak melihat, nggak berani menatap wajahnya Mas Yun. Itu. Yang pertama sahabat yang saya tangkap dari komentar teman-teman ya. Yang pertama adalah Bunda itu saat bersalaman dialihkan oleh obrolan ibundanya di depannya yang mengobrol kepadanya ataupun yang bicara di depannya. Akhirnya dia tidak terfokus kepada Mas Yun karena ya teralihkan karena bundanya atau ibundanya sedang ngobrol entah kepadanya ataupun kepada orang di belakangnya. Akhirnya Bunda itu sedikit menoleh kepada ibundanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bunda itu terkejut dikarenakan apa? Karena nggak menyangka bahwa Mas Iyun itu mengajak bersalaman. Karena kalau kita lihat di videonya kan, bahwa Bunda Fauzana itu memang diajak berjabat tangan oleh Papi Tom yang mengajak. Tapi orang yang bersama dengan Mas Iyun, seperti halnya Mas Anas, kemudian Pak Rete, itu nggak ada yang bersalaman kepada Bunda. Tiba-tiba Mas Iyun dengan jantannya dia mengajak duluan untuk bersalaman. Tentu saja Bunda itu terkejut sekaligus grogi. Karena kegrogiannya jaga dia salah tingkah gitu, salah tingkah. Gitu. Bukan tidak menghormati sahabat, salah tingkah. Itu yang kedua. Yang ketiga sahabat, ya karena memang pertemuan pertama mereka, walaupun Bunda saya sampaikan di postingan kemarin, Bunda itu memang anak pentas, mentalnya kuat. Tapi saat ada kejutan, tentu saja dia kemudian akan tampak di wajahnya ekspresi yang sebenarnya. Kejutan semacam itu, kegrogian dia,
ke ya malu-malu kucing ya. Seperti itu akan tampak. Kenapa? Karena terkejut terhadap momen yang ya mungkin dia memang mengharap bisa berjabat tangan dengan Mas Yun, dan ternyata Mas Yun mengajak duluan. Jadi tersipu lah. Dia mengalihkan wajah itu karena ya biar mungkin Mas Iyun itu nggak melihat terhadap posisi dia itu ketika tersipu malu. Kan biasa kalau bos, kalau wanita itu pas biasanya ya di film-film itu ya, ketika dia ketemu dengan pasangan di depannya itu, ketika salaman dia kayak gitu kan. Kemudian pas mengatakan, wah nggak berani menatap wajah pasangannya, berarti dia gimana gitu. Enggak, karena memang kadang-kadang kalau saya lihat di film-film ya, nggak tahu juga sikap perempuan itu seperti apa saya, karena saya bukan perempuan kok. Kalau di film-film kan kayak gitu. Ketika ada perempuan itu salaman dengan laki-laki, kemudian si perempuan itu malu-malu, nggak berani menatap, kan kayak gitu bos. Ya mungkin itu juga yang terjadi pada bunda kita, Bunda Fauzan. Dia malu kepada Mas Yun, walaupun dia anak pentas. Rasa malunya mungkin bisa dia tahan, tapi ketika sudah mendadak semacam itu, maka ekspresi yang sebenarnya itu kan kelihatan. Jadi dia bukan untuk tidak menghormati Mas Yun, bukan dia menyepelekan Mas Yun dan sebagainya ketika dia bersikap semacam itu. Enggak. Yang keempat bos, ya entahlah, tanyakan langsung padanya. Itu ya. Kemudian juga bos ya, ada sebuah video momen saat Bunda dan keluarga itu ngobrol dengan Papi dan Mami Hesti di satu meja, sedangkan Mas Yun hanya duduk bersama dengan yang lain di samping, gitu kan. Kemudian masih ada komentar-komentar juga yang mengatakan, kasihan Mas Yun kok dikacangi semacam itu, kok sepertinya tidak dihargai. Mereka asik ngobrol berlima ya, kalau nggak keliru berlima gitu, antara pihak Deli Wafa dan juga pihak Bunda Fauzana itu ngobrol, Mas Yun cuma di pinggir kayak gitu, sepertinya dikacangin, kasihan Mas Yun gitu. Kemudian banyak komentar seperti itu. Dan untuk hal ini sahabat tidak perlu saya yang menjawabnya, karena Mas Yun langsung yang menjawabnya. Ini cuplikannya. Wong ini sebenarnya kan acaranya Mama toh. Ini acaranya Mama. Jadi kalau kemarin Mas Yun kenapa kok jauh-jauh lah? Mereka ngobrolin hal penting gitu loh. Mereka membicarakan manajemen. Dan itu kok larinya ke Bunda, bukan ke saya kan? Ya. Kalau saya enggak boleh gitu. Wong saya aja enggak enak sebenarnya. Hari ini saya datang ke sini tuh enggak enak sama Bapak gitu loh. Momennya itu enggak pas. Tapi mau gimana lagi? Pulang malu tak pulang rindu. Iya. Pulang malu tak pulang rindu. Eluh, cari Papi, eluh. Jangan lupa eluh. Pengen pulang apa? Langsung ke Minang. Wah. Eluh. Jadi itu adalah jawaban dari Mas Iyun ya. Jawaban Mas Iyun bahwa memang acara 10.10 adalah kerjasama antara Mami Hesti dan Bunda Fauzana yang akan tampil di Deli Wafa Store, bukan acaranya Mas Iyun. Sehingga benar apabila obrolan mereka itu dari pihak Deli Wafa dan juga pihak Bunda Fauzana. Jadi Mas Iyun nggak perlu ikut campur karena itu urusan profesional lah, bukan urusan apa ya, urusan bisnis lah istilahnya antara dua tim ini gitu. Mas Yun karena di hal itu adalah obrolan serius, maka Mas Yun harus tinggal di samping dulu gitu bos, gitu. Jadi mungkin itu saja bos ya, diskusi santai kita menerima kebahagiaan, turut andil dalam kebahagiaan pertemuan mereka. Tapi seperti yang telah disampaikan oleh Bunda Fauzana melalui Mas Roni, serius atau tidak pun mereka yang menjalani jodoh, pati, rezeki di tangan Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa mensupport karena apa yang kita inginkan tidak selalu menjadi kenyataan. Doa yang dilangitkan tidak akan kembali dengan saya sesuai dengan baju ini loh, Mas Roni. Doa yang dilangitkan tidak akan kembali dengan sia-sia.
Bener kan? Bener. Dan juga yang disampaikan oleh Mas Iyun juga bahwa Kemarin dia minta restunya makku juga, mak. Aku minta restunya ke Jakarta, soalnya aku belum pernah ke Jakarta. Itu. Jadi yang minta itu restunya makku itu yang sulit. Maksudnya minta restu untuk berangkat ini loh. Iya, bukan nggak seneng itu enggak. kan. Iya, bukan nggak seneng, nggak boleh ketemu sama bunda enggak. Enggak. Cuma tenan to lewani dhewe ngono lho. Soalnya Pak RT pun enggak tahu ya keberangkatan saya gitu loh. Lho mangklek kowe aku budal yang wedhus mama, ora anu sapi malah. Normat jedus wo. Pak RT itu enggak tahu. Tangannya halus sama Mas. Sini. Tangannya tangannya Halus. oh Tangannya. Ya, ayo. gak diumbah iki loh Iya. Aku ki sik mbok-mbokan. Lho. Ya maklum. Pak RT gak kata lu Jadi aku harus bunda hampir sama sifatnya. Bunda yang mbok-mbokan yang mbok-mbokan padha karo. Ijaban online. sampai gak Ijaban adus online rene sing ngalah. lu diambung ora Mas lu tambah Ngawur cah, aja. Boleh, Bukan. boleh. Astagfirullahaladzim Bukan, belum boleh. Arahnya belum ke situ, cah. ini adalah langkah awal. Kalau sejak kemarin masih tiktokan, mereka mungkin hanya penjajakan, sekarang mereka bertemu, ini adalah langkah awal, yang mana nanti akan berujung kemana, ya kita tunggu saja. Jangan langsung gerasa-gerusu memaksa mereka untuk secepatnya memutuskan untuk bertunangan, kayak untuk lamaran, kayak enggak. Ya, tapi lagi-lagi bos ya, kita sering kali tertipu oleh mereka itu. Salah satunya semalam itu kan, kita tertipu. Dan mereka mengatakan, ini nggak ada momen lamaran, masih belum. Mungkin kapan-kapan atau apa. Tiba-tiba ada gebrakan lagi nanti. Kita tunggu. Ya kita nikmati saja bos, kita nikmati saja bos. Seperti yang telah saya katakan di video sebelumnya ya. Kalau jalannya itu lurus kayak gini, gitu, supir saja kadang-kadang ngantuk bos. Kenapa? Karena nggak ada nggak ada tantangan, nggak ada perubahan-perubahan suasana. Kalau jalannya lurus, tapi kalau jalannya bergelombang, jadi supir itu bisa saja sibuk bos. Tekan persneleng, tekan rem, tekan gas dan sebagainya itu, wah ya gitu kan. Jadi itu momen-momen yang sangat ya mendebarkan, menyenangkan dan sebagainya. Itu kan momen-momen yang bisa menggairahkan kita. Kalau umpamanya jalannya lurus kayak gini, ya sama halnya dengan sebuah alur cerita bos. Kalau tidak ada alurnya yang turun naik kayak gini, kalau umpamanya alur ceritanya cuma lurus kayak gini, ya bosan juga kita melihatnya. Dan mereka, apakah mereka memang setting agar kita itu kayak gini, menikmati mereka itu, sehingga kita itu tetap Oke, mungkin itu saja bos obrolan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.